Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri dong salam ke toko Jogja. Jawab salam, semoga masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi basiran wa nadiran wa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi sarafat bil arufu 'ala sairil umam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Kalam Karna dan anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah kita masuk pada bulan Ramadan ini. Ada sebuah cerita buat kalian. Al-Kisah diceritakan Sayyidina Umar sedang mengelilingi kampungnya melakukan kunjungan. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang budak kecil yang sedang mengembalakan kambingnya. Umar bin Khattab pun ingin menguji kecerdasan anak ini. Kemudian Khalifah Umar menghampiri budak kecil ini. Kemudian bertanya, "Wahai anakku, begitu banyak kambing yang kau gembalakan. Bisakah satu kambing ini kau jual kepadaku untuk aku bawa ke rumah dan sembelih?" Kata anak kecil ini, "Mohon maaf tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Aku tidak punya hak untuk menjualnya. Ini adalah punya tuanku." Umar pun semakin tertarik untuk menguji kecerdasan anak ini. "Sudah saja, jual satu. Bilang aja ke tuanmu bahwa kambing ini dimakan oleh harimau." "Tidak tuan, tuanmu itu tidak akan melihat," kata Umar. Anak pun menjawab, "Maaf tuan, memang tuanku tidak melihat, tapi Tuhan dari Tuhanku yang maha melihat, Allah maha melihat." Mendengar jawaban sang anak, Khalifah Umar bin Khattab pun tertegun dan menangis. Dia merasa bangga akan diri dari anak ini. Masih kecil sudah jujur, masih kecil sudah merasa dilihat oleh Allah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, para pemirsa Kalam Pena yang kami hormati rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa menarik sebuah pelajaran. Pelajaran apa yang bisa ditarik? Satu, kejujuran. Yang kedua, merasa diri dilihat oleh Allah. Anak-anakku, pada bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah kata ulama. Kita dididik, satu, dididik terbiasa hidup jujur. Kalian sahur sebelum subuh, ketika imsak sudah menahan diri, begitu subuh sudah tidak makan dan minum. Kita tidak berani memakan, minum apapun sebelum datangnya waktu maghrib. Padahal tidak ada yang lihat. Nilai kejujuran di sini yang kita tanamkan, nilai kejujuran yang kita latih. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasul berkata, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Bersikaplah kalian itu jujur, karena kejujuran akan membawa kalian ke dalam sebuah kebaikan, dan kebaikan akan membawa kalian ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kan kita juga punya yel-yel ya, masih ingat? Tepuk dua, jujur, wadah, segalanya, dua, ya iyalah, masa ya dua, kami datang untuk yel-yel kita jujur modal segalanya adalah menjadi sesuatu yang akan menggiring karakter kita menjadi lebih baik lagi. Anak-anakku yang Bapak cintai dan pemirsa Kalam Pena yang kami hormati, pembelajaran yang kedua adalah sifat integritas, muraqabah, merasa dilihat oleh Allah.
Sauki berpuasa, lari ke dapur, lihat di kulkas ada minuman. Dia tidak berani meminum, padahal tidak ada siapa-siapa. Kenapa? Karena pada diri Sauki tertanam rasa dilihat oleh Allah. Itu harus dibiasakan. Pada bulan Ramadan ini kita ditanamkan seperti itu. Yakinkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Allah itu beserta kalian semua dimanapun kalian berada. Kita ada di London misalnya, ada di sekolah, ada di Amerika, ada di luar negeri, dimanapun tetap Allah Maha melihat kita. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pengawasan Allah. Pemirsa Kalam Pena rahimakumullah, pembelajaran berikutnya adalah dengan puasa ini belajar menahan, mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang disimpan pada diri manusia. Hawa nafsu cenderung membawa sesuatu yang negatif, meskipun ada positif. Kenikmatan-kenikmatan dunia kadangkala cenderung melanggar aturan-aturan Allah, melanggar aturan-aturan syariat. Itu sifatnya hawa nafsu. Dalam sebuah hikayat diceritakan bagaimana penciptaan hawa nafsu oleh Allah. Ketika hawa nafsu diciptakan, Allah bertanya, wahai hawa nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Bagaimana jawaban hawa nafsu? Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Maka kata Allah, wahai malaikat, masukkan hawa nafsu ini ke dalam neraka 1000 tahun. Masya Allah. Setelah dipanggil lagi, dikeluarkan dari neraka, ditanya lagi ke hawa nafsu, wahai hawa nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Jawabannya tetap, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Wahai malaikat, masukkan ini ke suatu tempat yang sangat dingin 1000 tahun lamanya. Didinginkan 1000 tahun hawa nafsu ini. Selesai 1000 tahun dipanggil lagi, wahai hawa nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Bagaimana jawabannya? Tetap, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Akhirnya kata Allah, wahai malaikat, simpan hawa nafsu ini pada tempat yang tidak ada makanan, pada haus dan lapar selama 1000 tahun. Barulah menjerit hawa nafsu. Ketika ditanya, wahai hawa nafsu, siapa kamu? Baru menjawab, kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Itu sifat hawa nafsu. Maka pada bulan Ramadan ini kita belajar menahan lapar, belajar menahan haus. Itu dalam rangka mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu bukan untuk dibunuh, hawa nafsu adalah untuk dikendalikan ke hal-hal yang positif. Ketika negatif, kita bingkai dengan ikatan-ikatan syariat-syariat Allah. Anak-anakku yang Bapak cintai, kemudian yang keempat, yang terakhir, salah satunya adalah satu tadi itu melatih kita hidup disiplin, ya. Disiplin bangun pagi, disiplin bersahur, disiplin berbuka puasa. Mudah-mudahan selama 1 bulan ini nanti digembleng dengan beberapa kegiatan-kegiatan, ada 4 ingat juga, kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang bertakwa pada Allah. Ujung-ujungnya nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Uiddat lil muttaqin, Allah berikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Itu aja yang bisa disampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.